Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Joel. Dan bersama saya Hans. Dan di akhirnya kita akan membahas lagi Den Podcast setelah beberapa bulan. Kita jadi triwulanan. Karena ini podcast sama kita. Mumpung ada bahasan. Dan ada waktu. Yaitu One Piece Remake by Wit Studio. Yang diumumkan kemarin ya, waktu One Piece Day. Ya, dan kita juga akan bahas tentang One Piece Day juga. Ada apa aja selain One Piece, The One Piece yang dibuat oleh Wit Studio. Ya. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya kita mulai dari One Piece Day itu sendiri ya. Ya. Apa itu One Piece Day? Coba tolong dijelaskan. One Piece Day adalah hari One Piece. Itu hari yang merayakan anniversary dari One Piece. Di tanggal 22 Juli. Oke, jadi kenapa 22 Juli? Karena 22 Juli itu adalah tanggal pertama kalinya terbit One Piece di manga shonen apa? Shonen Jump, ya. Ya. Nah, itu 22 Juli tahun 97. Terus tahun 2017 memperingati dari 20 tahunnya itu pertama kalinya diadakan One Piece Day. Ya. Nah, jadi One Piece Day itu kayak memperingati ulang tahun dengan cara ini, kayak ada event besar gitulah. Ya. One Piece Fest lah, kayak gitu istilahnya. Ya, bahasa awamnya. Kalau di Jepang ada Jump Fest, itu kan khusus karakter-karakter manga Jump. Kalau ini lebih spesifik lagi One Piece. Ya. Kayak pernah tahu Jump Fest. Ya. Nah, yang kemarin ini diadakannya tanggal 10 dan 11 Agustus kemarin. Jadi diadakan di Jepang secara live. Kayak ada exhibition dan ada konsernya juga. Ada panggungnya, stage-nya gitu. Ya. Dan itu walaupun di Jepang, tapi kita sebagai penggemar global juga bisa mengikuti lewat live streaming ya? Ya, betul. Cuman itu ternyata premium yang full access. Yang gratisan di YouTube itu kayak pengumuman. Bukan highlight ya, bisa dibilang pengumuman promosi, lebih tepatnya promosi. Ya, promosi mainan baru, promosi game baru gitu-gitu. Kalau performance-nya nggak ada ya? Iya, nggak ditayangin. Gratisan. Malah selama berapa jam itu, kalau pas nutupi nggak ada promosi, yang ditampilin ya episode One Piece di live-nya. Ya. Itu yang mau nonton gratis langsung nonton di. Tapi kalau di YouTube kayaknya nggak tahu masih ada nggak ya? Kayaknya live-nya tadi aku cek nggak ada sih. Tapi kayaknya ada highlight yang versi One Piece official yang Inggris. Ada yang bikin highlight-nya. Oh. Ya itu. Jadi kita bahas ya ada apa aja di dalam event One Piece Day itu. Tapi sebelum masuk ke sana. Ada ini dulu. Bahas yang lokal-lokal dulu, coy. Oh ya. Dan nggak tahu ya kenapa tahun ini tuh kayak banyak collab. Kita sudah bahas di podcast sebelumnya ya. Ya. Collab One Piece di produk-produk yang brand global maupun lokal. Dan harusnya sih yang brand lokal pun itu juga license dari Toei ya, resmi maksudnya. Iya, banyak. Dan yang terakhir ini Chat Time ya. Ya, Chat Time ini menurutku sudah saya coba dan pasti yang terjangkau itu salah satunya Chat Time. Iya. Dulu sih itu waktu itu Janji Jiwa. Apa? Kopi Kenangan. Iya, Kopi Kenangan. Tapi itu kan masih artwork-nya oleh Tahila Lats. Iya. Dan kayaknya nggak seniat Chat Time sih. Chat Time setelah mengeluarkan beberapa rasa, terus ada merchandise-nya juga udah tahu. Ya, pin dan mug.
Iya, dijual di Ambon. Tidak ada. Ya. Terbelakang. McDonald aja baru Aku ada belum. kita setelah 13 tahun baru ada di Indonesia, baru ada di sini. Aku belum ngecek sih yang di Kota-kota store besar Showtime kalau sini, nggak salah. belum ngecek. Surabaya ada kayaknya. Kota-kota besar ada. Harusnya. Ya. Dan kalau nggak salah itu kayak beberapa rasa, kayak chopper aja yang minuman rasa chopper itu. Itu nggak di semua kota ada, di sini nggak ada juga. Walah, semangat bro. Iya. Ya. Tapi itu termasuk salah satu collab yang cukup terjangkau sih. Maksudnya cuma 30 ribuan kita sudah menikmati cup plus dapat merchandise juga, yaitu kartunya ya. Ya, lumayan lah. Ya, Uniqlo ada juga sih, cuma kan mungkin ya kaos 200 ribuan kan mungkin nggak semua orang masuk di budgetnya ya. Iya. Oh ya, soal kaos Uniqlo, itu di IMF Shop juga ada loh. Dan harganya sudah include free ongkir dari Shopee ya. Oh. Jadi kalian bisa cek guys di Shopee-nya IMF Shop atau bisa lihat juga di Instagramnya imf.shop. Linknya di deskripsi, seperti biasa. Ya. Dan nggak cuma kaos sebenarnya ya, ada merchandise. Bahkan official figure-nya juga ada ya. Ya, ada figur-figurnya lebih banyak lagi guys. Itu spesialisnya IMF Shop sih. Figur One Piece original, resmi official license dengan harga terjangkau. Yep. Dan sama tahi lalat belum ada lanjutannya ya by the way. Kayaknya kan kayak ada beberapa event atau apa gitu. Oh terus ini aku baru dapat lagi, baru di announce kemarin atau hari ini kalau nggak salah. Mandiri. Apa ini? Bank Mandiri itu mengeluarkan kartu e-money dengan tema One Piece. Oh? Seriously? Yap. Gambarnya itu kostum Wano Kuni. Ada 4 motif. Wow, it's real. Ini di Instagramnya Bank Mandiri aku ngecek 2 jam yang lalu saat ini direkam. Tapi belum ada gambarnya, baru tunggu yang seru buatmu. Aku dapat linknya dari mana? Aku dapat ini di websitenya ada, website Bank Mandiri. Itu mulai dirilis mulai tanggal 22 Agustus. Dan katanya kuotanya nggak terbatas lah. Jadi siapa tahu kalian bisa dapat juga. Mantap, Cak. Baru tahu Bank Mandiri. Seru. Ya, jadi yang menariknya di sini maksudnya apa ya? Kayak brand-brand lokal tuh juga ikut memeriahkan One Piece Day ini ya. Tahun ini khususnya sangat banyak. Iya. Dan jadi, juga ada terjangkau buat kita yang males ke luar negeri harus beli kayak sepatu Puma itu kan agak susah ya. Gear 5. Ada sih kayak di Indonesia, cuman ya mahal. Wis berapa juta gitu. Ya. Untungnya sih kita masih ada yang, jadi mulai dari kalangan yang mahal-mahal sampai murah-murah itu ada. Jadi kita sebagai penikmat One Piece semua tetap bisa menikmati lah. Ya. Yang jutaan juga ada event di Indonesia. Event apa itu? One Piece Musik Simfoni kapan hari ya? Kamu bukannya udah nonton itu? Akhirnya aku tidak berangkat. Karena jauh. Bukannya kamu udah nonton Jakarta. Itu? Nonton yang di Surabaya. Itu sisi, dapat gratisan lagi. Itu sisi. Ya pemane. Mumpung di Surabaya nih ada nih. Dapat gratis lagi. Oke. Itu nanti ada episode ininya nggak? One Piece Experience-nya nggak itu nanti rencananya? Ya ini di sini kita bahas. Oh, nggak ada episode khusus ya? Nggak.
Kecuali kita ke Jakarta, itu baru episode khusus. Oke. Tapi ya, yang di Jakarta itu, kan aku sempat sebelum mau beli tiket di Jakarta itu kan bimbang tuh, kan lumayan mahal tuh. Yep. Aku survei dulu di YouTube di mana, terus ada orang yang sharing di luar negeri, bule gitu. Kayaknya di Amerika atau di mana. Nah, dia cerita pengalaman nih deh. Review. Nah itu ya semacam review dia cerita tapi tahun lalu. Karena kan tahun lalu sebenarnya sudah ada, cuman belum ke Indonesia ya, kayak baru di Eropa, Amerika gitu. Yap. Nah itu pengalamannya DE ya seru. Tapi yang bikin seru ada special guestnya. Tahu siapa special guestnya? Hiroshi Kitadani tahun lalu dia di luar negeri. Oh. Terus kan jadwal yang di Indonesia ini jadwalnya sama kayak One Piece Day di Jepang. Oh iya, dia perform di stage itu One Piece Day. Ya, terus aku, wah berarti tidak ke Jakarta Hiroshi Kitadani. Terus aku mikir ternyata tidak terlalu rugi tidak ke Jakarta. Yang lain datang mungkin. Kita isi gak ada. Aku lihat orang yang nonton tuh gak ada share. Kayak ada ini ada apa? Gak ada. Amuro Nami. Data. Oh data. Siapa tahu. Kayaknya dia ada di list di One Piece Day Jepang juga sih. Oh. Kayaknya. Nggak itu lah. Yang di Indo mungkin yang nyanyi itu siapa? Sherina Munaf. Ada. Dia nonton. Oh nonton. Aku kan ngeliati reelsnya orang-orang yang ngupload tentang itu. Nah ada yang ngerekam Sherina Munaf lewat depannya. Ada Sherina gitu. Pakai tulisan. Yes, gitu-gitu. Ya maybe next time atau tahun depan. Harusnya ya. Dibuat di Jakarta dan Surabaya. Nah, di Surabaya. Gak mikir langsung. Kan 2 hari itu deh. Sabtu Minggu Jakarta. Harusnya Sabtu Jakarta, Minggu Surabaya. Siapa tahu promotornya denger nanti tahun depan. Kayak kita gede ya. Siapa kita ini? Ya itu lah. Who knows? Oke. Itu sekilas info di dunia per-One Piece-an, event dan merch lokal. Kita lanjut ke inti utamanya. One Piece Day. Khususnya event yang tanggal 10-11 Agustus kemarin ya. Iya, betul. Jadi ada apa aja nih? Kamu nonton nggak? Kamu kan nggak bisa nonton. Nggak mungkin kamu bayar. Iya dong. Yang gratisan. Ya itu. Kayak filmnya episode diputar-putar ulang-ulang sama pas promosi. Kalau aku jujur aku cuma mengikuti bocoran-bocorannya aja dari media sosial. Bocoran apa yang di-announce gitu-gitu ya? Iya. Oh ya, aku ya tahu lihat nggak ngikutin banget tapi kadang kan muncul ada ini di acara gitu. Ya. Yang pertama sudah pasti ada konsernya ya. Konsernya itu ada Hiroshi Kitadani, ada Maki Otsuki. Dia nyanyi apa ya? Oh, mantap. Terus ada Green Boys, nggak tahu. Mungkin kalau dengar lagunya tahu. Kalau ini nggak tahu. Yes, pokoknya beberapa ini penyanyi. Mari Calliope. Coba? Mari Calliope. Yang isi soundtracknya waktu di Egghead Arc. Egghead tuh bukan Hiroshi Kitadani. Openingnya tuh. Bukan, atau pertama kali launching itu loh. Egghead. Bukan di openingnya tapi ada di YouTube videonya. Coba kamu cari aja. Oh yes. Musik video, bukan soundtrack. Oke. Ya itu pokoknya ada beberapa penyanyi lagu One Piece yang konser. Terus ada juga voting dari
ini scene terbaik One Scene Piece. terbaik, ya. Itu pollingnya kayaknya Jepang aja ya? Bukan Kayaknya. Aku sempat lihat di reelsnya siapa gitu, di Uniqlo kalau nggak salah. Dia nunjukin, orang-orang Jepang tuh di interview. Momen favoritnya apa? Ada yang misalnya momen Arlong Luffy help me ya kayak gitu. Ada momen X angkat tangan. Ya. Terus setelah di voting juaranya kamu tahu siapa? Tahu. Nah, ya itu. Perpisahan Going Merry. Emang sih terlalu ikonik. Ya itu the best. Sampai nanti kalau misalnya Thousand Sunny sudah mencapai limitnya, itu mungkin baru ada tandingannya. Tapi kayaknya susah sih. Kayaknya bakal sampai akhir Thousand Sunny. Soalnya pembuatnya udah langsung pembuat kapal pewaris ini, Goldie Roger tuh, Raja Bajak Laut langsung. Atau nanti di akhir Wapol akan muncul. Terus dia mengcombine Going Merry dan Thousand Sunny. Going Merry atau Kondi, si dasar laut. Ya, siapa tahu ada sesuatu. Jalan nih. Oke, lanjut. Terus ada pengumuman ini. Promosi dari dunia One Piece. perfiguran. Ya, One Piece World Figure Colosseum. Nah, ini Dan itu seru ya? kolektor tahu ini pasti. Serunya itu apa? Kalau yang dulu, ini kayaknya berapa tahun lalu terakhir? Kayak 3-4 tahun lalu. Ini baru diadakan lagi. Kalau dulu mereka itu diadu sculpture-nya dengan skala yang kurang lebih sama modelnya. Jadi modelnya figur orang lawan figur orang. Kalau yang baru ini dia kayak di-combine. Dicampur sama brand-brandnya Ban Presto yang sudah ada. Kayak ada yang WCF versi cebolnya. Terus ada One Pinomi. One Pinomi itu yang kayak gachapon itu. Nah, jadi si kreator A ini bikin model WCF diadu sama kreator B yang bikin One Pinomi. Terus ada yang bikin versi kayak seri Grand Line gitu-gitu. Jadi mewakili masing-masing lini Ban Presto. Oh. Ngerti itu maksudnya? Oke, aku sih ngerti. Tapi untuk mungkin pendengar yang masih asing dengan dunia perfiguran ya. Jadi ada satu produsen mainan itu namanya mereknya sebut saja Ban Presto. Ban Presto. Ya. Nah, dia tuh yang memproduksi massal figur-figur One Piece. Dan dia itu ada beberapa istilahnya apa ya? Seri ya? Sculpture. Ya, seri. Seri dulu. Jadi ada seri Grand Line Man tuh biasanya toko-toko yang prominent yang utama itu dibikin figurnya. Tapi itu dengan pose yang normal. Pose berdiri berpose gitu aja. Ya. Tapi ada seri lain mungkin WCF. Nah itu versi cebol-cebolnya. Jadi kalau Gundam ada SD Gundam, jadi ini sejenis itu. Ya, tapi betul. Figur fix ya, tidak bisa digerakkan. Ya. Jadi ada lain macam-macam gitulah. Nah, dan Colosseum ini itu sesuai namanya itu berarti ada yang diadu di Colosseum. Itu biasanya mereka mengumpulkan kreator-kreator atau desainer-desainer figur. Nanti mereka diadu, yang terbaik akan diproduksi secara massal juga itu. Intinya di situ sih pertama. Ya, kurang lebih. Tapi kayaknya semua diproduksi sih. Cuman ini kayak untuk ini loh winner-nya gitu. Ya, mana yang lebih baik. Nah, tapi kalau di event yang kali ini khususnya itu karena mereka nggak cuma bikin di satu ukuran aja, gitu. Kalau kayak dulu-dulu sebelumnya itu mereka harus dengan skala yang misalnya Grand Line Man, ya harus ukuran segitu semua. Tapi kali ini tuh mereka boleh bebas memilih mau yang tadi kayak WCF itu berarti yang versi kontet atau yang versi normal atau versi apa yang lain lagi. Ada yang dia namanya sculptures ya. Itu yang dia action, pose action ya.
Mungkin lagi menyerang Ya. atau mengeluarkan jurus kayak gitu. Nah itu kalau kalian mau lihat-lihat kayak figur-figur yang lamanya. Kalau yang baru kan emang belum dirilis ya. Tapi kalau yang seri-seri lama itu kalian bisa lihat juga di IMF Shop. Ya, kalau mau Situ mendalami banyak silakan cek figur-figur. langsung tadi. Yes, betul sekali. Atau sekadar mau lihat gambar-gambarnya ada di Instagram juga ya? Ya di Instagram ada imf.shop. Nah itu kalian bisa lihat gambar-gambarnya, figur-figurnya gitu. Siapa tahu keracunan guys. Siap. Oke, kita lanjut. Setelah pengumuman figur, terus ada pengumuman game. Ada Roblox. Nah, ini gak ngerti ya. Paling bocil-bocil yang main biasa ya, Roblox. Kalau yang Sama, apa namanya? Mm-mm. Game utamanya yang dipromosikan tuh One Piece apa ya? One Piece Bounty Rush. Bukan One Piece Odyssey ya? Itu sebelumnya ya? Bentar ini. Oh ada ini loh One Piece. Belum. Ini kayak aku soalnya lihat listnya per hari. Mungkin besoknya ini. Kita urut dulu ya supaya enggak kelewatan. Oh oke. Berarti ini yang Day One Jadi dulu ya? yang pengumuman Dewan itu gamenya Roblox sama One Piece Bounty Rush. Oke. Yang Bounty Rush itu dia ada turnamen. Ini finalnya dimainkan di sini. Final One Piece Bounty Rush gitu. Oh. Dan juga merayakan 150 juta download gamenya. Oh ini game online kayaknya. Game. Iya. Oke, pernah main tapi entah kenapa kayak kurang masuk. Bukan ini bukan yang MOBA itu ya? MOBA tapi One Piece. Bukan. Ini yang kayak semacam versus itu loh. Dynasty Warrior. Tapi iya kayak Dynasty Warrior gitu kayak seingatku. Tapi orang lawan orang. Mungkin ada anak buah juga sih. Nggak tahu. Oke, karena kita Oke, tidak pernah semacam main, itu. kita skip aja deh. Ya. Jadi ada announcement untuk games, ada final lomba games juga di panggung itu. Mm-mm. Kemudian ada announcement apa lagi? Collaboration stream between One Piece and Nobrok TV. Imbo, mungkin semacam apa di Jepang gitu yang kita nggak tahu. Yes, gitulah. Terus ini yang seru. Special message from Inaki Godoy. Oh iya. Udah lihat? Hah. Inaki Konnichiwa. pakai bahasa Jepang. Watashi wa Inaki Godoy. Hebat deh, bahasa Jepang. Paling baca prompter sih kayaknya. Mungkin. Ya itu. Maaf tidak bisa hadir intinya. Karena saya masih syuting. Tapi saya sangat senang bisa merayakan gitulah intinya. Yap. Dan saya tidak sabar untuk ke Jepang dan memakai bahasa Jepang saya. Tidak salah ingat. Ya, intinya begitulah. Ya. Nah terus hari kedua nih lanjut. Ya masih performance. Ada Hiroshi Kitadani, Maki Otsuki. Kok sama ini? Berarti Mbak tampil 2 kali. Dan lain-lain. Ya kan udah kadung dipanggil sekalian. Ya. Kita biasanya pendeta kan 2 kali kebaktian. Ya. Nah ini. Terus ini topik utamanya. The One Piece. Nah ini. Di-announce. Jadi ini Dan videonya. remake anime One Piece yang udah pernah ditis oleh Netflix ya tahun lalu ya. Iya tahun lalu kayaknya. Dan ini lebih detail lagi ya karena di sini bahkan seperti kayak video behind the scene gitu loh. Jadi siapa saja tim yang di belakangnya, bahkan sudah ada Video beberapa interview. konsep artnya. Ya.
Dan itu nanti mungkin akan kita bahas setelah kita selesaikan One Piece Day ini ya. Oke, setelah ada The One Piece, selanjutnya ada pengumuman tentang setelah kolaborasi dengan One Piece, Uniqlo. Ya, One Piece dan Uniqlo yang bisa kalian beli juga di EMF Shop. Ya, ini sudah Tapi rilis kalau sebenarnya. kalian mau beli di Uniqlo juga langsung bisa ya. Di Indonesia sudah ada. Cuman ya enggak free ongkir, guys. Ya. Terus ada juga One Piece card game. Oh ya. Exhibition. Ini antara penyanyinya kayak salah satu grup penyanyi. Kayak seru-seruan gitu. Ya, sekaligus memperkenalkan One Piece card game juga ya. King Quiz. Kayak pernah tahu King Quiz yang apa itu? Loh, terus One Piece ini card game kalau nggak salah juga ada di MF ini. One Piece card game. Oh, iya betul. Ada starter deck bisa kalian beli itu untuk minimal 2 deck ya untuk main 2 kalau orang main, itu ya. bisa. Jadi ini kayak dulu main zaman-zaman Yu-Gi-Oh gitu. Ya, starter deck Kaiba, starter deck Yugi, Starter deck Luffy. Pegasus. Iya gitu guys. Kalau di One Piece starter decknya ada starter deck Mugiwara Crew, starter deck Supernova, starter deck Shichibukai kayak gitu. Oke. Dan mungkin nanti ada ini juga ya. Kalau kalian ikutin Shopee-nya terus, kadang ada live Shopee untuk tutorial cara mainnya. Ya, cuman kayaknya masih jarang sih live-nya. Makanya di follow dulu aja guys, nanti siapa tahu ada. Terus ini, berikutnya adalah penyerahan penghargaan masuk rekor Muri. Guinness World Record. Oh. Sebagai DVD yang the most DVD released by a serial anime TV program. Oh, serial DVD DVD-nya terpanjang. Ya, untuk anime TV. Sudah 300 keping DVD guys. 300 seri DVD. Wow. Berarti kurang lebih satu DVD-nya isi 3-4 episode. Ya. Terus juga ngundang para cast. Cast ini ya, Seiyu ya. Kayak ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Cuman sayangnya Frankie-nya nggak bisa datang. Minus Frankie aja. Oh, dan nggak cuman 9 kru, ada juga voice cast-nya Vegapunk. Ada 6. Sama Vegapunk-nya 7 berarti. Piro ya? 5. Lupa aku tiba-tiba. Ya itulah. Oke, jadi gamenya itu aja untuk One Piece Day ya. Ada lagi. Ternyata ini kan yang di stage. Terus di eksibisinya itu juga di display itu figur-figur baru, baju Uniqlo dan lain-lain. One Piece live action di tease juga di eksibisinya itu. Ya itu sedikit aja sih. Oh ya, jadi selain tadi ada panggung-panggung, itu ada pameran lah istilahnya. Ya, dan ada raksasa Dori dan Burogi. Bener-bener raksasa. Mantap. Ya. Gamenya yang satu lagi tuh kayak sempat ada deh. Aku kayak sempat baca tapi di sini kok nggak ada. Ntar aku cari bentar. One Piece Grand apa gitu loh. Odyssey kalau nggak salah tuh. Bentar ya, aku sambil nyari dulu. Sementara sambil lanjut itu ya. One Piece Remake. Oke. Ya. Jadi di One Piece Remake itu sudah ada di videonya ya.
Kamu sudah nonton kan? Sudah. Oh ini ketemu gamenya. One Piece Grand Arena. A new game schedule for 2024 release within the popular virtual platform Roblox. Walah, itu Roblox, game Roblox. Oh ini tadi berarti. Iya, tapi kira anak One Piece lanjutan nih One Piece Grand Battle, ternyata bukan nih. Never mind. Oh ini sekaligus yang tadi One Piece Odyssey itu, makanya aku kok nongol terus. Soalnya ini sudah dari 2023, tapi ini baru dirilis di Nintendo Switch dalam rangka 25 tahun One Piece itu dirilis bulan Juli kemarin. Oh, Odyssey itu yang gamenya apa ya? RPG bukan? Ya RPG. Terus itumu masih recording kan? Soalnya ini kita udah hit the 30-minute mark. Sudah. Masih recording. Oke, begitu kita bahas Wit Studio ya. Oke. Ya, jadi Wit Studio itu adalah production house anime yang karyanya itu... Salah satunya itu Attack on Titan. Ya, Attack on Titan sama Spy X Family. Yang lain-lain kayaknya aku nggak tahu. Ya. Pada masanya sih Attack on Titan memang cukup diapresiasi untuk ininya ya, animasinya ya. Visualnya. Ya, visual. Bahkan untuk Spy X, aku nonton Spy X sih. Bagus emang visualnya. Walaupun mantap. Dia sederhana karakternya, konsepnya, tapi animasinya smooth. Ya. Kamu nonton nggak Attack on Titan atau Spy X? Dodo sempat nonton beberapa episode tapi nggak sampai habis. Tapi ya aku setuju sih. Kayak apa ya? Lebih HD kali. Tapi aku nonton One Piece juga kalau yang akhir-akhir ini yang udah di... Iya sih. Ya bahkan sejak itu sih, sejak apa namanya? Di Wano sih udah oke sih animasinya. Iya. FPS-nya lebih tinggi. Terus animasinya juga lebih halus. Menurutku malah terlalu lebay kadang efeknya. Sampai jadi warna-warni aurai. Ya. Tapi kalau kita lihat dari teaser artwork yang dikeluarkan, kayaknya sih akan lebih kalem daripada One Piece mungkin yang sekarang atau awal-awal ya. Mungkin karena masih di East Blue juga ya. Jadi belum terlalu banyak itunya. Haki-haki warna-warni. Oke, kita lanjut bahas aja dulu. Mungkin dari timnya dulu ya. Kemarin juga sempat, jadi sistem videonya itu konsepnya kayak ada interview dengan beberapa staff. Dan di situ dia tulis ada namanya dan dia pernah di project apa gitu. Ya, ada yang siapa sebagai sutradaranya, projectnya Attack on Titan, terus apa gitu. Terus karakter desain apa. Terus pernah apa yang dulunya membuat di Spy X, di Attack on Titan gitu-gitu pokoknya. Ya saya nggak hafal. Jadi tapi memang itu yang kalau aku sih jujur aku sih nggak tahu sih, maksudnya secara personalnya aku nggak tahu nama-nama ini, nggak pernah dengar. Tapi nama-nama anime yang di situ itu aku tahu semua. Ya. Nama-nama besar kayak tadi AOT, terus Spy X Family, ada Slam Dunk, Haikyuu. Tapi yang satu yang mencurigakan kok ada Boruto di situ. Boruto? Iya. Ini ada lihat di mana ya? Satu orang itu dia dulu kerja di Boruto. Action animator Ken Imaizumi. Oh iya. Ya aku ya baru baca ini, baru kelihatan. Tapi kayaknya tuh kalau nggak krusial sih.
Ini kan dia tulis sih sebagai action animator. Bukan story kan. Kalau story memang Boruto ampas. Tapi mungkin animasi actionnya mungkin oke. Aku sih belum pernah nonton. Kalau The First Slam Dunk kalau nggak salah yang itu ya remake toh. Tapi aku ya gak nonton juga sih. Kayak remake baru-baru berapa tahun terakhir ini. Dan katanya One Piece remake ini adalah sejauh ini satu-satunya anime yang belum tamat yang dibuat remake, dibuat ulang. Wow. Kalau nggak salah ya, aku sempat baca-baca atau dengerin gitu, kayak katanya sih gitu. Dan ternyata nggak cuma One Piece yang lagi banyak di remake. Banyak anime-anime lain yang jadul-jadul, old school gitu dibuat. Udah denger belum? Contohnya apa? Yu Yu Hakusho. Oh, bukan. Bentar, apa ya? Nah, kalau nggak salah itu ada kayak harus ada faktanya dulu baru bicara. Nube. Hell Teacher Nube. Oh, aku suka baca itu. Tahu kan? Nah itu, mau di remake. Aku ya pernah denger cuma lupa, pernah baca nggak ya dulu? Kayak pernah tapi agak lupa. Ya itu salah satunya yang aku inget. Oke, kembali ke One Piece. Oke, dan untuk ke konsepnya dari The One Piece ini, katanya sih untuk tahap pertama, fase pertama itu East Blue juga, jadi mirip di live action ya. Akan mengcover arc East Blue Saga, kemudian nanti akan lebih singkat juga. Jadi ya mungkin pace-nya seperti live action, cuma kita nggak tahu apa ada yang dikurangi atau ditambah ya dari segi story-nya. Tidak akan sebanyak 100 episode kalau di 100 chapter kalau di manga. Kalau di episode animenya yang East Blue itu kayaknya sekitar 50-an. Soalnya perhitungannya kan kalau 2 chapter dijadiin 1 episode. Ya. Sekitar 50 episode kayaknya kalau di anime yang lama. Jadi yang di The One Piece ini akan dibikin pacingnya lebih cepat, jadi East Blue itu bisa selesai dalam beberapa episode aja. Ya, cuman sebenarnya kalau secara pacing East Blue menurutku nggak terlalu buruk sih. Oke lah. Nggak dragging ya? Iya, soalnya masih awal-awal belum terlalu kerasa dragging. Ya. Paling dragging tuh ya paling kerasa mulai Dressrosa itu kali ya. Ya betul. Atau Skypiea banyak yang skip. Itu bisa dicepetin. Yang mulai panjang ya dari Dressrosa itu sih harusnya. Kalau aku sih merasanya dari Dressrosa itu karena arc-nya ditumpuk-tumpuk di situ kan. Mulai dari Caesar ketemu di situ, terus si Kinemon di situ. Sampai ke soalnya kalau Dressrosa kalau nggak dimolor-molorin pun itu masih panjang sih. 10 komik sekitar 100 chapter ya Dressrosa. Dan itu pun dalam jangka waktu di Dressrosa aja itu paling cuma 1 atau 2 hari. Setting time waktunya itu loh. Iya. Kalau secara real time plotnya itu pendek aja, tapi kita baca kayak lama gitu. Iya itu. Terus kalau nggak salah juga itu pas zamannya mungkin ya, pas Oda itu sering libur-libur itu, jadi juga berasa lebih lama kalau di manga ya. Bisa jadi. Jadi anime juga kan harus dimolorin juga malah supaya nggak terkejar. Kayak misalnya anime-anime yang terbaru ini kalau kita lihat pacingnya, kayaknya mereka udah nggak perlu bikin filler lagi. Maksudnya episode arc filler gitu. Soalnya kayaknya mereka bikin 1 chapter jadi 1 episode. Oh, sudah mulai diatur supaya terkejar, nggak perlu
Iya, di ini lagi. Emang sih kelebihannya gitu kalau kayak remake ini, memang sih One Piece masih ongoing. Cuma karena kan apa namanya, jaraknya udah cukup jauh ya, sudah Gak mungkin kekejar episode ya. Jadi mereka tidak perlu mikir harus memperlama, mempercepat gitu. Jadi mereka kan sudah tahu garis besar ceritanya. Terus pacingnya bisa diatur. Mungkin bisa diatur lebih cepat tapi tidak mengurangi esensi atau bahkan cerita aslinya. Itu sih kayaknya. Ya. Yang kita harapkan sih itu. Bagusnya. Ya, kayak di live action yang ya mengorbankan banyak ya. Kayak contohnya sih di arc-nya Usopp itu jadi sama sekali nggak ada nilai jual Usopp ya. Nilai emosionalnya malah hilang. Ya, dan ini harusnya bisa mengobati istilahnya ini ya, kelemahan terbesar anime One Piece, yaitu pacingnya. Kalau lewat pacing anime yang seasonal gini, harusnya bisa menjadi anime nomor 1. Karena ceritanya udah kayak top notch. Kurang pacingnya doang. Ya itu sih. Oke, mau begini kita lagi bicara opini ya. Ini langsung aja ya. Dari visualnya. Belum. Menurutku proyek ini itu untuk menarik orang yang habis nonton live action tapi masih takut mau nonton animenya. Nah itu. Ya, bisa sih, masuk akal. Tapi nggak cuman untuk... Karena gimana orang habis nonton live action, terus mau nonton penasaran. Anime, waduh, kok banyak gitu kan, 1000. Nah mungkin kalau dibikin seperti live action, jadi dirilis itu pendek-pendek, misalnya kayak seperti live action, misalnya satu season langsung 12-13 episode gitu kan. Jadi nggak terlalu berat rasanya. Oh udah selesai satu season. Nanti nunggu mungkin setengah tahun, 1 tahun baru season keduanya. Jadi kalau kita nonton anime yang mainline sekarang ini kan akan banyak banget gitu. Di depan kita tuh bukan lihat satu season tapi sudah 1000-an episode. Ya betul. Jadi ini kayak, tapi benar sih. Tapi bisa untuk memikat penikmat live action, tapi juga bisa memikat penonton yang yaitu yang suka nonton anime seasonal juga. Itu bisa kena juga. Grafiknya udah bagus dan gak mengintimidasi sampai 1000 episode. Cuman satu season cuman berapa episode gitu. Ya. Dan mungkin juga yang mau ditargetin itu orang-orang yang baca manga tapi sampai sekarang masih tim manga, belum nonton animenya. Itu juga bisa. Masuk akal. Dan bagusnya lagi, meskipun nanti suatu saat One Piece tamat, belum tamat guys. Kita masih bisa ngikutin The One Piece. Karena perjalanannya masih panjang. Ya. Bisa dinikmati terus. Bahkan aku punya feeling ya, kalau The One Piece remake ini bakal lebih panjang umurnya daripada live action. Feelingku aja sih. Dia akan lebih banyak seasonnya yang keluar daripada yang live action. Live action itu ya, kalau live action tuh kalau aku ya, seminimalnya sampai mana ya? Bisa tembus KP aja udah bagus. Iya. Best bet itu ya sampai sebelum time skip itu udah paling request aja. Sempurna itu. Iya, udah. Terus di stop di situ. Iya. Dan kalau bagusnya remake juga ini kesalahan-kesalahan minor. Misalnya Lakiru kan gendut pendek, tapi di yang baru-baru kok jadi raksasa. Nah itu dari awal bisa dibikin langsung raksasa. Ya lebih konsisten. Menghilangkan
kesalahan-kesalahan gambar atau kesalahan visual gitu. Kayak soalnya kan di One Piece banyak yang di planting di depan toh. Kayak oh ini nanti ada ini, nanti ada ini. Tapi berapa tahun kemudian kok agak berubah ya. Kayak di anime Marco, pernah tahu? Marco pertama kali muncul di anime, rambutnya hitam. Oh, padahal ini pirang. Ternyata pirang. Soalnya pas pertama muncul tuh belum dikenalin nama ya kayak, cuman ada di pinggiran kalau nggak salah ya, konsepnya gitu. Pikir karakter figuran. Ternyata itu wakil kaptennya. Ya. Macam gitu. Ya itu serunya remake. Ada lagi tambahan atau kita langsung bahas visualnya aja? Oke, kita sekarang ke visual dari konsep art yang sudah dikeluarkan. Di sini ada beberapa contoh karakter desain sama beberapa scene yang digambarkannya. Ya, ini kamu dari website cbr.com ya, yang tadi aku share supaya sama urutannya. Ya, pertama karakter desain Luffy. Oke sih Luffy-nya. Berasa feel klasiknya ada tapi dengan finishing yang modern bagus, aku suka. Lebih rapi. Ya. Kayak lebih lebih entahlah, sulit dijelaskan tapi bagus. Ada opini lain atau sama ya? Pasti kamu ya mikir gitu. Sama saja menurutku. Oke. Lanjut. Zoro and Sanji. Sama sih. Keren Zoro. Feel klasiknya itu ada, cuman eksekusinya berasa modern. Sama. Iya. Nah yang seru yang ini habis ini. Kalau kayak gini tuh kita lihat tuh kayak sekilas mengingatkan kita pada maksudnya anime yang klasik yang lama itu, tapi dia tetap baru juga. Ada modern. Iya. Next ini yang seru. Oke. Usopp dan Nami. Whitewashing. Serame. Ya ini banyak yang ribut ini. SJW. Naminya cakep sih. Proporsinya oke. Usoppnya tapi kok putih. Ya semoga ini cuman konsep awalnya ya, nanti digelapin. Menurut gimana Usoppnya? Harus lebih hitam? Iya, menurutku kurang hitam. Aku lupa kalau di anime yang awal-awal. Sawo matang lah anggapannya. Nggak seputih ini. Ini emang putih banget. Ya nggak perlu jadi ireng. Paling nggak coklat gitu tuh. Tapi dari segi gambarnya sih, maksudnya karakternya sih tetap Usopp sih, cuma warnanya aja. Iya. Ya paling aneh ini lihat yang versi warna ya. Kalau lihat ekspresi di belakangnya itu oke. Sekarang di warnanya jadi aneh. Kayak Michael Jackson. Biar tebel. Oke. Kita lanjut ke beberapa scene yang sudah digambar ya. Ya ini kayak scene yang pertama ini yang nunggu ini ya. Nunggu Kuro Pirates datang di tebing. Ya Jaya. Asik kayak wow, kayak wallpaper. Bagus. Kemudian ada Luffy dan Kobe. Nah ini juga ada karakter lain yang sudah digambar. Kobe. Ya. Lucu Kobe nih. Style ini kayak warnanya kayak itu ya. Soft. Cat air gitu. Ya. Cuma nggak tahu ini nanti apakah akan dibawa ke animenya juga atau cuman untuk ini ya gambarin aja. Sketch, konsep. Tapi secara style sih masuk. Aku suka.
vibes-nya itu dapet gitu. Oke, kemudian ada ini adegan makan di Barati. Nah, ini Usoppnya menurutmu ireng nggak? Enggak. Iya, di sini pas. Oke nih Usopp. Ya mungkin karena konsep itu ya. Semoga aja. Nah, tapi dia sama kulitnya sama Luffy sama warnanya. Oh ya juga ya. Cuman ndak kelihatan putih, jadi aman masih aneh menurutku. Ndak harus digelapin banget. Kayak sih. Oke. Nek menurutmu? Aku sih oke-oke aja. Terus yang ini adegan duduk. Oke. Ya ini Juga di Shiro Village. Ada ini karakter kalau lain nggak juga. salah sempat ada yang bandingin sama di anime aslinya. Anime lamanya Zoro kakinya nekuk. Ya apa? Bersila. Tapi kalau di komik aslinya Zoro kakinya gini buka. Oh. Dan yang aku suka itu kalau lihat ini celana Zoro itu loh. Berasa kayak style manga jadul banget. Masih dapat gombornya itu loh. Ya. Kakinya Ini kan ada gombornya itu. kayaknya sih ini mereka lebih ke manganya sih. Referensi utamanya tuh di manga. Jadi bukan dari animenya. Iya. Desain karakternya. Tapi kamu di interview sempat tahu itu. Sempat ngomong sama Oda tentang style itunya. Masih ingat nggak Tolong diingatkan. di video? Ya itu. Mereka si kreator anime ini sempat ngobrol sama Oda. Terus Oda ngasih ujangan atau ngasih ini nasihat atau nyampain kalau kalian jangan copy paste gambarku. Tapi kalian bikin aja versi kalian, interpretasikan gitu intinya. Nah itu. Oh. Jadi udah nggak mau dari komik tuh dijiplak mentah-mentah. Jadi mau sesuaikan dengan explore lah. Ya. Feel it, One Piece itu seperti apa. Keren. Dan ini hasilnya ya. Ya, lanjut. Ini yang nggak tahu ini adegan pas kapan ya. Pokoknya ada Luffy, Zoro, terus Nami di daratan. Di Aku Shiro suka Village warna juga itu. kayaknya. Ini baru turun di Shiro Village kayaknya. Bisa jadi. Oke. Zoro sama Kuina. Ya. Bagus. Sekarang komen ini bagus. Oke, next. Ini ada karakter Bagi. Bagi, apik, keren nih. Tapi emojinya udah nggak warna hijau. Ya, udah dirubah. Lebih konsisten kayaknya nih. Karena kedepannya juga warnanya gini harusnya. Oh ya? Iyalah. Gak tahu sih. Terus lanjutnya ini yang sering dibahas juga, yaitu tidak adanya darah di anime. Yang awal-awal dulu. Ini akan dibuat lebih uncensored. Uncensored. Dan tentu saja adegan Zeff memakan kakinya akan ditayangkan. Kalau anime kan dulu mungkin terbatas itu ya. Rating apa? Batasan karena TV. Karena tayang di TV. Ini kan di Netflix. Ini harusnya mantap sih. Bahkan di TV dulu ono sing diganti lollipop rokoknya. Pernah tahu? Ya Amerika atau di mana gitu. Ya. Next. Usopp. Ada Usopp dan Glador. Setelah tak lihat aku tahu apa yang membuat art style-nya ini bagus. Shadingannya. Kalau di anime One Piece yang sekarang kan kebanyakan flatnya. Oh. Ini kalau dari gambar ini dia kayak bayangan dari pohon-pohonnya, ketutupan pohon-pohon ini kayak berasa
hidup. Mungkin itu sih salah satu faktor yang buat gambar ini lebih outstanding. Iya. Iya sih. Next. Nah ini juga. Ya. Ada karakter Sanji, lain. Jin. Terus yang berikutnya ini yang keren. Mantap, suka aku. Zoro lawan Bagi. Ya. Cakep. Nah ini berikutnya ada karakter Bagi muda dan Shanks muda. Ya, nah ini harus dipersiapkan orang-orang di belakang ini siapa mukanya. Karena kan kru Roger kan sudah di-reveal di SBS kalau nggak salah toh. Siapa-siapa ini harus diterapkan di sini. Ya. Ini waktunya. Ini yang kelihatan Gaban, Scooper Gaban kelihatan. Yang lain belum. Supaya lebih konsisten lah. Betul. Karena kan ya itu tadi karena keuntungannya kan sekarang One Piece walaupun belum tambah tapi kan sudah jauh di depan jadi sudah tahu bakal gimana nanti. Ya ini contohnya kayak kru Roger nih nanti orang-orangnya ini kan sudah ada desainnya dari Oda langsung. Ya. Tapi yang dari desainnya Oda kan bentuknya aneh-aneh biasanya. Ini masih orang-orang normal. Sih mereka bingung, waduh gimana ya? Itu salah satu tantangannya. Next. Oh ini, setting kota. Ya di Shell Yang Town. di video kamu lihat toh, 3D-nya. Iya. Keren. Ya mantap sih itu. Bakal keren. Itu salah satu yang dinantikan. 3D-nya untuk membuat kota dan setting tempat. Dan ini kayaknya agak beda dari Shell Town yang aku inget ya, settingan kotanya ini kayak pasar. Kalau yang itu ingatku ya toko-toko gitu tuh. Kayaknya mereka lebih explore dunianya ya. Jadi dunianya itu enggak cuman sesuai gambar panel, tapi mereka kayak bikin dunianya dia harus itu bikin semua secara utuh. Iya betul. Nggak cuma yang kayaknya muncul sempet di adegan-adegan dalam aja. kota. Itu kayaknya sempat dibahas juga di interviewnya kayak settingnya itu dia benar-benar kayak memvisualisasikan satu kota itu gimana, culture-nya, orang-orangnya gitu. Serius itu. Lanjut. Ini lebih sketch kasar ini. Ya, ini Bisa Fusa. Oke lah. Kemudian next ada gambar Usopp dan Kaya. Nah lagi agak putih. Ini shading tadi, karena ini kan shadingnya lebih detail, jadi kadang putih, kadang hitam. Itu masalah shading aja. Oke, next. Next ini ada kapal. Ya, interior kapal. Going Merry kayaknya. Ya. Ada ini kayaknya kayak di SBS dulu enggak sih? Desain udah mirip-mirip itulah konsepnya. Ya. Ini ada yang kamar mandi juga. Bahkan ono AC loh ini. Bukan AC apa? Penyedot itu. Exhaust. Penyedot exhaust ya. Tapi kira AC. Kamar mandi. Dan ini ada beberapa konsep art figuran-figuran ya, kayak warga-warga. Ya, orang-orang. Ya, kayak yang tadi tak mention tuh. Ada kepala desa Fusa. Oh ya, gambar terakhir ini. Oke. Nah itu guys. Ini gambar yang kami lihat di cbr.com ya. Ya, kalian bisa search saja cbr.com terus One Piece remake gitu. Yes. Kalau kalian mau lihat juga. Dan di interview itu juga sempat di-mention tuh kalau With Studio itu didatangi Netflix, diajak untuk bikin anime apa? One Piece. Dan
atas izin Toei juga ya. Toei juga ada di interview itu. Perwakilan Toei. Tentu saja mengizinkan. Netflix berani menggelontorkan dana soalnya. Ya. Tapi ya itu kayak tadi udah aku mention juga, menurutku ini bisa Maksudnya, lebih dengan One Piece sukses. sekarang anime yang mainline juga kan udah muncul di Netflix. Jadi itu ya udah lewat, udah green light sih kayaknya. Apanya, sorry? Sudah disetujui. Iya. Jadi itu sudah apa? Tanda-tandanya gitu loh. Maksudnya Iya. mereka udah nggak terlalu mikir, oh harus khusus dipegang Toei gitu. Karena Toei pun kenapa saya kalau bisa dapat royalty tanpa bikin kan lumayan. Dan yang seru juga pasti interview itu kreatornya dari Wit Studio itu kayak mereka juga penggemar One Piece. Ya, Old itu school juga One yang Piece. apa? Yang terjadi juga di live actionnya ya. Ya, yang dijual itu ya. Ini orang-orang yang suka One Piece nih. Di approve Eiichiro Oda. Nah, Ya itulah guys. Dan pas di interview kan mereka ditanyai siapa karakter favorit One Piece favoritnya. Uniknya adalah nggak ada yang nyebutin kru Mugiwara. terutama, iya. Iya. Adanya Whitebird. Terus apa lagi ya? Smoker gitu-gitu. Jadi mereka harusnya benar-benar ini loh. Kalau orang biasa kan paling ya tahu kru Mugiwara. Ini tahu yang karakter minor-minor. Ya, ini berarti benar-benar menjual. Ya itu. Dan aku lebih optimis ini sih. Ini bisa jadi bahan konten. Misalnya bahas season baru. Soalnya kalau yang One Piece lama sudah terlalu banyak saingannya, bahas chapter apalagi. Aduh. Mending bahas episode. Aku jarang baca chapter sih soalnya. Oh Kali iya. sama istri lebih enak nonton. Oh ya, bisa juga nih. Siapa tahu nanti istriku juga mau ikut. Diracuni. Oke. Ya. Ada tambahan lagi apa lagi? Kira-kira pendapatmu tentang ini? The One Piece. Ya, gua sih oke-oke aja ya. Ini ya terserah Oda tuh. Dia mau apain. Kita cuma bisa ikut Ya. aja. Dia mau bikin musical misalnya nanti. Musical One Piece. Oh, ada itu kok. One Piece on Ice. Ada tayang lagi ya tahun ini, tapi di Jepang seperti biasa. Oh. Tahun lalu kan sempat ada. Ya duit Tahun ini ada lagi. sopo. Duit sopo dulu. Jakarta Kak Sido. Ya itu. Kalau Netflix wah pasti nonton ini Netflix. Ya, Oke. tinggal langganan yang itu di TikTok. One Piece, Netflix itu? Lifetime. Nggak tahu kan. Bayar berapa emang? 25.000. Jangan ya guys ya. Dosa itu guys. Jangan ya anak ya. Nonton Bilibili guys, gratis. Ya, yang resmi gratis juga ada kok. Yang penting Ya. rajin-rajin nyari. Atau kalau mau Netflix ya patungan lah, tapi beli yang resmi. Yes. Oke, kalau gitu sekian untuk The Dead Podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk support kita dengan cara like, follow, dan sebarkan podcast ini guys. Dan saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Sampai ketemu di The Dead Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.